Misalnya suatu pengadilan kita datang ya, 5R-nya belum ini, belum menyeluruh, atau 5R-nya kurang sedikit ini ya. Jadi kebetulan ya saya sebagai hakim tinggi di Palembang, saya juga hakim pengawas 5R. Di samping saya juga hakim pengawas umum dan kepegawaian. Saya paling suka dengan tanaman. Ya, terutama di rumah tanaman hidup ya, bukan tanaman plastik atau apapun ya. Makanya setiap saya kunjungan ke daerah, saya selalu menyarankan baiknya gunakanlah tanaman yang hidup. Ada nggak sih Pak suka dukanya Bapak tuh pindah-pindah selama menjadi seorang hakim? Jadi semuanya saya anggap biasa aja. Iya, ya. namanya Karena juga. udah tugas saya ya saya lakukan semua. Cuma yang agak kurang terima tuh anak-anak ya. Iya. Anak-anak kan, waduh baru pindah kok udah pindah lagi gitu. Sehingga berarti lebih ke anak-anak pun kalau logat-logatnya, misalnya pada saat di Gorontalo mereka bisa logatnya logat Manado gitu. Iya. Nah pada saat pindah di Brebes logatnya Jawa gitu. Iya. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya, seperti biasa kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang pastinya mantap. Nah, di samping Rika udah ada hakim tinggi dari PT Palembang. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan Bapak Kemal Tampu Bolon ya Pak ya? Betul. SHMH. SHMH. Iya, selamat datang di Pengadilan Negeri Batu Raja Pak. Ya, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktu atas kesibukan Bapak pada hari ini. Sudah sempat-sempatnya ya mampir di podcast Organ ya, obrolan gemilang pengadilan. Ya, kita akan berbincang-bincang mengenai Bapak Kemal. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa selain pengadilan tinggi, Bapak juga salah satu pengawas di sini ya Pak ya? Ya, saya pengawas. Kita lagi ada kegiatan di sini ya Pak. Ya, Batu Raja. Selain di pengadilan Batu Raja, di mana aja Pak? Selama di pengadilan tinggi Palembang ya. Selama di Palembang. Pernah di pengadilan negeri Sekayu, Kayu Agung, kemudian Lahat, dan ya kebanyakan saya yang agak-agak jauh. Ya, Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau, Iya. Pagar Alam sama Batu Raja. Ya. Kemudian Sekayu itu aja. Iya. Bapak ini bisa diceritakan sedikit ya. Bapak asli orang mana, Pak? Saya asli dari Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Sehingga saya bermarga Tampu Bolon. Oh iya. Jadi itu bahasanya yang digunakan apa, Pak? Bahasa sehari-hari di sana itu, sukunya? Ya, suku Batak Toba. Batak Toba ya, seperti Bapak Sianturi ya. Nah, Pak Hasoloan. Pak Hasoloan, iya. Berarti emang orang Medan itu banyak yang suka dengan hukum, ya nggak sih Pak? Ya, begitulah. Bapak jadi hakim sendiri memang cita-cita atau memang karena ada tes kemudian ikut, atau memang dari kecil pengen jadi seorang hakim Pak? Saya bercita-cita jadi seorang hakim sejak sekolah dasar. Iya. Ya. Wow, berarti memang dari SD ya? Dari SD saya sudah ingin berkeinginan menjadi seorang hakim ya. Saya juga banyak diberikan wejangan ataupun semacam dogma dari kakek saya yang juga seorang hakim dulu. Tahun 50-an kakek saya ini. Dan terakhir beliau sebagai ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 51 mungkin itu. Ya, kemudian untuk istri orang Medan juga Pak? Istri saya berasal dari Solo tapi sudah diberi adat dan diberi marga Tobing. Itu banyak juga ya di media sosial juga, kalau misalnya orang yang bukan asli sana ya ada adatnya lagi ya Pak ya. Nama adatnya tadi apa Pak?
Adat pemberian marga. Iya, adat pemberian Iya. marga. Jadi marganya sekarang sama ya Pak ya? Marganya enggak, tetap dia marganya marga ibu saya, marga Tobing. Marga Tobing ya Pak? Tobing. Tobing. Untuk anak sendiri udah berapa Pak? Anak saya 3. 3. Ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Iya. Iya. Sudah kerja di mana aja Pak? Kalau anak saya yang pertama seorang dokter, Dokter, Ya. dokter spesialis, masih dokter umum. dokter umum. Dan Wow, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Penida di Bali. Bali. Iya. Kemudian yang nomor 2 juga sudah seorang sarjana hukum dan saat ini berprofesi sebagai seorang advokat. Advokat. Ya, tapi masih belajar ya, masih Iya. belajar. Jadi dia masih berada di satu kantor advokat. Ya. Yang ketiga, Yang bungsu ya Pak? yang bungsu itu perempuan. Yang bungsu perempuan. Saat ini sudah berada di semester 7 Kuliah masih ya? kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Wow, luar biasa, mantap. Terima kasih. Untuk jenjang karir sendiri nih Pak, Bapak sebelumnya langsung tes ya hakim ya, kemudian Saya- ditempatkan di mana Pak? Begini, saya ini dulu seorang pegawai negeri, Iya. golongan 2A. Oh, dulu pegawai negeri. Golongan 2A di Departemen Kehakiman ya, tahun 1982. Iya, 1982. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya kuliah lagi tahun 1984 Iya. di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kemudian saya selesai tahun 1988 ya. Tapi ijazahnya tahun 1989. Nah, jadi dari situ saya naik menjadi seorang pegawai dengan golongan 3A karena penyesuaian ijazah. Kemudian tahun 1992 saya ikut tes Cakim dan saya 1992. Iya. saya lulus. Kemudian saya sebagai Cakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Langsung penempatan di Jakarta ya Di Pak? Jakarta Barat karena saya dulu berstatus sebagai pegawai ya, pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi Terakhir. langsung jadi hakim di sana. Jadi Cakim. Iya, Cakim. Iya. Tahun 1996 saya diangkat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo. Gorontalo. Gorontalo di dulu namanya Sulawesi 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 Selatan. Selatan ya. Iya. Utara salah. Utara atau selatan Pak? Utara karena Utara. dia ke Manado ya. Iya. Kemudian ya dengan berjalannya waktu saya kemudian mutasi lagi ya. Tahun berapa itu? 1999 Iya. ya. Saya dimutasi ke Pengadilan Negeri Brebes. Dari Pengadilan Negeri Brebes kemudian saya dimutasi lagi ke Pengadilan Negeri Serui Serui itu di provinsi di Papua. Papua. Iya. Tadi sempat ke Papua juga Pak? Iya. Itu masih hakim ya Pak? Atau sudah sebagai Saya sudah wakil wakil Ketua Pengadilan Negeri Serui Serui? tahun 2004. Tahun 2005 saya diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Serui. Berarti berapa tahun tuh Pak di Papua? Ada sekitar 3 tahun. 3 tahun. Iya. Dari tahun 2007 saya kemudian dimutasi ke Pengadilan Negeri Makassar. Iya. Sebagai ketua ya Sebagai Pak ya? anggota. Tahun berapa tadi? 2007 ya. Iya. Selama 3 tahun 2010 ya. 2010 saya dimutasi lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jadi dari Makassar ke Jakarta Barat. Tapi Makassarnya masih jadi sebagai Anggota. hakim anggota. Di Iya. di Jakarta Barat juga saya masih anggota. Anggota. Iya. Kemudian
saya dimutasi kembali ya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Indramayu. Ya, di Jawa Barat. Banyak ya. mangga ya Pak ya? Ya. Mangga itu Indramayu biasanya- yang terkenal ya? Ya, biasanya bulan-bulan Desember itu panennya. Yang berber yang Ya. R ya. Kemudian Kemudian? tahun 2000 berapa ya, habis dari Indramayu, Indramayu saya jadi ketua Pengadilan Negeri Maros Maros. Ya, balik lagi ke Sumatera. ke Sulawesi Selatan. Maros ya? Iya. Sulawesi Selatan. Selatan. Ya. Dari situlah saya kemudian ikut fit proper test, saya lulus, saya dijadikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Iya. Jadi balik lagi ke Makassar, Makassar tapi lagi, sebagai ketua. wakil. Wakil dulu. Iya. Wakil. Kemudian kira-kira setahun lebih ya saya sebagai wakil, kemudian saya diangkat menjadi ketua di Pengadilan Negeri Makassar sampai tahun 2018 ya. Pada tahun Dari 2018 saya dimutasi menjadi hakim tinggi di Iya. Pengadilan Tinggi Palembang sampai sekarang. Iya, dari 2018 sampai sekarang ya, sampai saat ini. 2022. Berarti langsung ini pertama kalinya Bapak sebagai hakim tinggi ya di Palembang ya Di penempatannya Palembang, ya. penempatan. Iya. Rencana mau kira-kira mau pengen kemana nih Pak? Kalau Tidak saya terpikir ya, yang penting tidak terpikir nikmatin begitu saja ya. Nikmatin aja dulu. Nanti ya selama ini kan seperti itu ya. Iya. Jadi saya ikuti aja program dari Mahkamah Agung, mau dimutasinya kemana saya ikuti. Dan ini pun sudah berjalan 4 tahun. Nah, Iya, udah setelah 4 ini tahun. Saya kemanapun ya saya terima. Gitu. Iya. Kebetulan juga mungkin istri mendampingi ya Pak ya. Iya, setiap ada kegiatan Dharma Yukti Karini, Iya. Istri saya itu hadir ya, hadir bersama saya di Pengadilan Tinggi. Demikian juga dia kan kembali juga ke rumah karena anak-anak masih membutuhkan ibunya ya. Apalagi ada yang masih kuliah Iya. Jadi kuliahnya yang bungsu itu di mana Pak? di Universitas Indonesia. Iya. Berarti Di sekarang Depok. Ibu di Depok. Ibu kami home base-nya ada di Bekasi. Iya. Ya. Jadi Bapak suka PP ya, Palembang Bekasi Iya, ya Pak ya? Palembang Bekasi. Bukan Ibu menetap di Palembang bukan? Enggak, karena Iya. masih Jadi ada yang jatuhnya harus masih LDR ya, masih LDR. Masih banyak yang diurus Iya, ya anak-anak. mungkin juga Ibu kerja di sana Pak. Ya dia juga bekerja. Sebagai? Nah, dia itu sebenarnya nggak apa-apa ya saya bercerita Iya. ya. Dia bekerja di Prudential, Iya. asuransi Prudential sampai dengan sekarang. Nah, Kerjanya juga di Depok ya Pak ya? enggak Di Bekasi. Di Bekasi, Iya, ya, di ya. Bekasi. Jadi memang sekaligus emang kerjanya di sana, sekalian juga mengurus anak juga yang sedang kuliah ya Pak ya? Betul. Iya. Karena salah satu tanggung jawab istri ya Pak ya. Ya. Untuk Mas harus tetap mendampingi anak-anaknya ya, karena masih butuh seorang ibu ya Pak. Apalagi Iya. kalau kuliah itu lagi masa-masa remaja, jadi memang butuh bimbingan seorang ibu. Betul. Dan ayah pun juga harus ada ya. Iya. Entah itu bapak video call atau telepon. Sekarang Itu setiap hari harus saya iya lakukan. harus dilakukan Iya. juga bimbingan lah. Bimbingan. Anak itu harus memang butuh seperti itu, luar biasa. Karena bapaknya kan selalu di luar kota kan. Iya. Iya. Kalaupun emang satu kota pun pasti bapak juga sering pergi-pergi ya. Ya. Kadang juga mungkin juga kalaupun emang satu kota pun ngobrol-ngobrol juga jarang ya Pak ya. Tapi ya itulah sekarang kan udah teknologi kan sudah Ya, maju. sudah maju. Entah itu video call. Betul. Kalau di telepon ngomong di rumah, padahal mana coba dulu di VC ya nggak sih? Pernah kan pasti gitu ya Pak? Iyalah, harus dibuktikan Di ya. VC. Jangan ya main-main ya dengan ayah, nggak boleh marah, nggak boleh bohong ya gitu. Yang bicara tentang kemarin Bapak sempat di Papua ya. Ya. Jadi hakim di Papua, berarti Bapak pernah dong ke Raja Ampat. Waktu itu udah ada belum? Waktu itu belum. Sudah dijadiin wisata belum ya Pak ya? Belum. Tapi tahu ya, Tahu saya Raja Ampat. Ya. gimana Pak? Ceritain sekilas tentang keindahan di sana.
Ya memang kalau Papua ini kita melihat ya, walaupun saya ada di Serui, kalau kita sedang jalan-jalan ya dengan teman-teman sekantor atau dengan pegawai, kita suka berlibur ke pantai gitu. Tapi emang jauh ya Pak dari kantor, dari Serui itu ke pantai? Oh dekat. Dekat kan? Karena di dalam satu pulau kecil di bawah Biak. Iya, kalau nggak salah yang Papua tuh banyak pulau-pulau ya Pak ya? Banyak pulau-pulau Nah, kecil. Serui itu salah satu pulaunya mungkin ya Pak? Pulau ya. Oh iya, jadi memang indah ya Pak? Ya begitulah. Jadi kita ya juga menikmati keindahan, apalagi saya punya hobi juga memancing ya. Iya. Jadi di sana pun ikannya besar-besar ya. Iya. Jadi hasilnya pun ya sangat menyenangkan lah buat kita. Jadi mancing di laut itu memang beda Pak sensasinya dengan mancing di air biasa, karena memang ada teknik ya Pak. Kalau nggak salah mereka itu pernah loh menemani Ayah Rika sendiri mancing di laut itu kan ya, namanya pasang surut kan ya, kalau ditarik ombak itu ada nggak sih Pak trik-trik memancing supaya apa biasa dipakai kapal Pak? Kita Mancingnya. biasa mancing terkadang di pelabuhan, kadang juga naik kapal gitu. Iya, karena kan harus gitu kan, harus naik kapal karena kalau di Karena pinggir harus agak nggak ke bisa. tengah. Iya, harus di tengah. Dan ikannya pun minimal tuh setengah meter itu, besar-besar dia. Kita pun pas menari seperti menarik batu ya. Tahu-tahu kok ikan yang menggelepar ya. Itu sensasinya tuh di situ. Pikir kita nyangkut, Iya. ternyata ikan. Ternyata Pernah ikan sebesar apa Pak? Paling besar Bapak tangkap, berhasil Bapak tangkap? saya ikan hampir 1 meter, ikan tenggiri pernah saya dapat. Yang Itu paling dirilis atau dibawa pulang? itu ya memang kita bawa pulang. Bawa pulang. Wih, Maksudnya enak ke rumah dinas gitu ya. Iya, dimakan bersama sepertinya ya Pak. Sama-sama sama teman-teman Karena hakim. kalau 1 meter segini 1 meter lumayan besar tenggiri, apalagi kalau bikin pempek ya Pak. Oh saya nggak terpikir dulu kalau mau bikin pempek itu. Tapi dibakar apa gimana ya Pak? Biasa Jadi dibakar. tambah lapar ini Iya. jam makan siang. Oh iya ya, Udah jam makan belum, Pak? 3. Belum, ini tadi habis kita melakukan surveillance ya, langsung dipanggil saya kemari, ya udah saya layani. Iya, nggak salah ngomongin makanan ya. Nah, betul. Kemudian ada juga di Makassar. Katanya orang Makassar itu terbilang penyampaiannya agak tegas ya Pak. Tegas dalam artian kalau ngomong tuh kayak Batak lah, gitu kan? Agak-agak sama lah gitu, karena keras ya Pak intinya. Pernah nggak sih Pak menangani perkara terus kemudian yang sempat viral mungkin Pak pada dasarnya itu kan ya pernah berbentrokan atau seperti apa itu pernah terjadi gitu? Pernah nggak? Kalau saya yang paling berat rasanya hampir tidak ada gitu ya, karena semua dapat kita tangani dengan baik ya. Cuma yang paling agak-agak mengundang perhatian publik itu kalau ada perkara pembunuhan. Iya. Nah itu yang agak menjadi pusat perhatian dari keluarga gitu. Apalagi punya budaya di sana ya, budaya ya mungkin kita semua tahu lah ya. Nah di situ ya mungkin dendam atau apa, dendam keluarga. Mereka ya perlu kita tangani benar itu ya, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, nggak enak juga. Terutama Kadang menyangkut juga kan gedung kantor kita kan iya, begitu. kadang juga misal demo atau mereka tuh para masanya itu tidak senang dengan hasil putusan ya Pak ya. Entah itu kaca dipecahkan, pernah tidak Pak terjadi di masa Bapak? Alhamdulillah ya tidak pernah juga ya Pak Tapi ya. memang pada umumnya kalau mereka kecewa terkadang itu ada bakar-bakar ban gitu Iya. ya. Untuk kekecewaan lah. Tapi secara keseluruhan sih aman-aman aja, baik-baik mereka. Yang penting kita lakukan pendekatan yang baik lah dengan mereka. Dan kita juga banyak mengenal tokoh-tokoh masyarakat di sana, sehingga kalau ada apapun ya kita bisa ingatkan gitu. Iya. Tolong supaya kalau demo itu yang baik-baik gitu Iya, ya. benar. Sampai terjadi misalnya ya hal-hal yang bisa menimbulkan kerusuhan gitu ya. Jadi selama saya di sana tidak terjadi seperti itu. Iya. Pak Rika mau nanya, ini Bapak ini memang benar orang Batak ya Pak? Ya, saya asli orang Batak. Tapi kok nggak ada kelihatan orang Batak Pak? Malah kayak kelihatan orang Arab-Arab Gitu neng ya. di. Iya. Serius Pak? Iya,
Jadi ayah saya kan Margato Tampu Bolon, ibu saya Marga Tobing. Iya. Nah, keduanya berasal dari kampung di Sumatera Utara. Iya. Iya. Tapi memang emang di suku Batak itu memang ada yang penyampaian halus, ada yang agak keras ya Pak ya. Ya, karena saya kan dari kecil saya sudah berada di Medan ya, kemudian saya pindah ke Jakarta. Jadi masa kecil saya itu ada di Jakarta. Iya, karena memang sampai saya dewasa, sampai saya kuliah, sampai saya bekerja, semuanya di Jakarta. Iya, gitu. jadi memang kelahiran saja yang di tanah Di Medan, Batak, iya, Medan. di Medan. Tapi untuk keseharian yang pribadi-pribadi lebih melekat ya di Jakarta ya Pak ya? Iya, di Jakarta. Di Jakarta. Karena setelah saya dewasa dan menikah, saya lebih banyak di luar kan, di luar kota. Iya, benar juga. Karena tugas dan pekerjaan. Tapi untuk menguasai bahasa daerah masih Memang saya nggak atau begitu. agak kurang, masih kurang ya Pak ya, Nah, masih kaku ya ibarat kaku. kata ya. Tapi saya mengerti apa yang diucapkan, saya mengerti. Tapi saya mengucapkannya, saya ragu-ragu di Iya, situ. sama seperti halnya Rika. Rika ini orang Jawa. Tapi kalau orang melihat orang itu berbahasa Jawa, Rika tahu. Tapi kalau mau menyampaikan piye, enggak tahu bener ya Pak ya. Tapi memang ada hal yang seperti itu karena Rika memang lahirnya di Ogan, di Batu Raja. Orang tua yang besar kecilnya di daerah Jawa kan, begitu juga dengan Bapak mungkin ya. Jadi orang tua memang di Medan, tapi Bapak besarnya di Jakarta pada saat itu ya Pak ya. Ya namanya juga kita harus itu kemungkinan juga pada saat itu di Jakarta itu orang tua lagi kerja juga di Jakarta mungkin ya Pak ya. Iya. Iya, jadi memang harus ikut kami orang tua. Hijrah dari Medan ke Jakarta. Iya, nggak mungkin juga Bapak karena di Medan. pekerjaan orang tua juga. Jadi ya kita sama-sama lah satu keluarga. Iya. Pindah semua. Tapi berbicara tentang berpindah-pindah nih Pak, ada nggak sih Pak suka dukanya Bapak tuh pindah-pindah selama menjadi seorang hakim? Saya rasa kalau masalah suka duka bagi saya tuh nggak ada yang terlalu Berkesan. berkesan. Jadi semuanya saya anggap biasa aja. Iya, gitu ya. namanya Karena juga. udah tugas saya ya saya lakukan semua. Cuma yang agak kurang terima tuh anak-anak ya. Iya. Anak-anak kan, waduh baru pindah kok udah pindah lagi gitu. Sehingga Berarti lebih ke anak-anak pun kalau logat-logatnya misalnya pada saat di Gorontalo mereka bisa logatnya logat Manado gitu. Iya. Nah pada saat pindah di Brebes logatnya Jawa gitu. Iya. Jadi memang namanya anak-anak ya seperti itu. Tapi ya dia merasa Harus support sudahlah tapi ya, Pak, ya. kami tinggal di satu tempat aja. Akhirnya kita putuskan kita tinggal di daerah Bekasi. Iya, berarti salah satu bentuk nggak enaknya ya salah satu itu tadi terpisah dari anak-anak ya jatuhnya ya Pak ya, jauh jadi kayak LDR gitu. Tapi untungnya saat ini kita udah teknologi tadi udah maju tadi, jadi bisa mengobati rasa kangen tadi dengan video call ya Pak ya. Tentunya sama aja ya, nggak ada bedanya, cuman bedanya mungkin lebih physical touch-nya ya Pak ya, saling jarang sentuh-sentuh gitu kan. Kan kita biasa kalau saling ngasih nasihat tuh kan mungkin lebih ke megang kepala gitu ya sama anak-anak ini, tapi bisa melalui suara aja. Tapi untunglah ibu juga deket dengan yang bungsu ya Pak ya. Ya. Iya. Ya, untuk pada saat Bapak di mana, misal sekarang kan di Palembang, dulu pernah di Makassar ya Pak. Ada nggak Pak perbedaan dalam menangani perkara Pak? Perbedaannya? Ya memang pasti berbeda karena pada saat di Makassar saya sebagai hakim pengadilan negeri. Iya. Setelah di Palembang saya sebagai hakim tinggi, jadi menangani perkara-perkara banding. Iya. Itu ya salah satu jauh perbedaannya. Ya. Oh, berarti dari pengadilan negeri Makassar ke yang di Papua tadi misalnya Pak, mungkin juga sifat orang kan beda-beda mungkin ya Pak ya. Jadi itu apa aja Pak perbedaannya Pak? Perbedaannya dari segi apa ya, adat istiadat perilaku ya berbeda ya. Yang mungkin di Jawa orang agak lunak, tapi pas masuk di Papua mereka bicara keras. Iya. Tapi kalau ya kembali kepada kita, apakah kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Kalau bisa ya aman-aman aja, sama aja mau di mana pun. Iya. Sama Tapi tetap menyamai ya Pak ya. Iya. Kalau Kita yang menyesuaikan diri. Iya, kita yang menyesuaikan diri. Di mana tempat berpijak disitulah kita harus bisa mengatur diri kita ya Pak ya.
pokoknya nyaman-nyaman senyaman kita ya Pak ya. Iya. Ya berbicara tentang perkara nih Pak, kira-kira jumlah perkara yang udah Bapak tangani selama dari hakim sekarang kira-kira berapa? Sudah ribuan pasti ya. Ada berpuluh-puluh ribu? Aduh, saya nggak usah berbicara seperti itu. Yang penting saya udah selesai mengenai suatu perkara dan itu memuaskan bagi saya dan juga kepada para pihak ataupun masyarakat ya. Saya udah senang gitu. Jadi saya nggak berhitung sudah berapa ya saya menangani perkara. Nggak sampai intinya begitu. Suatu kebanggaan juga ya Pak, bisa mengatasi masalah, bisa menegakkan hukum ya di Indonesia ini kan. Apalagi kalau seorang hakim itu kan suatu kebanggaan juga Pak. Karena yang namanya hakim kan ada sebutan juga yang mulia. Kenapa disebut yang mulia? Karena ya itu tadi kita mengadili ya Pak. Bangga dong, bangga ya Pak ya. Apalagi berpindah-pindah, suatu kebanggaan juga Pak berarti. Ya. Ya, sekarang kan Bapak kan biasa di sini dimanapun berada kan sering ya Pak namanya gimana ya, penilaian tentang kebersihan di pengadilan ya, kayak 5R gitu. Nah, idealnya Pak menurut Bapak ya, menurut Bapak pribadi nih, nggak secara garis besar harus sesuai dengan ketentuan SK atau itu. Idealnya 5R di pengadilan itu seperti apa nih Pak? Sebenarnya kalau saya berbicara tentang 5R, saya hanya bisa berbicara secara keseluruhan. Kalau saya olah satu persatu, itu akan panjang lebar. Kan sudah jelas di situ. 5R itu adalah rapi, bersih, ringkas, rawat, resik. Jadi ya itulah yang terlihat, setiap orang juga akan mengerti ya. Misalnya suatu pengadilan kita datang ya, 5R-nya belum ini, belum menyeluruh, atau 5R-nya kurang sedikit ini. Jadi kebetulan ya saya sebagai hakim tinggi di Palembang, saya juga hakim pengawas 5R. Di samping saya juga hakim pengawas umum dan kepegawaian. Iya. Gitu. Oh, di pengadilan tinggi juga Bapak yang 5R-nya ya Pak? Jadi saya banyak yang mengerti lah tentang 5R ya. Dan saya juga melihat contoh ya di Pengadilan Negeri Batu Raja ini ya. Saya juga patut berbangga lah ya dengan keadaan gedung sampai ke dalamnya. Ke dalam itu saya lihat kebersihannya, kerapiannya, resiknya semua sudah cukup memadai ya. Iya, bisa dibilang mungkin Bapak juga pertama kali ya masuk ke ruang podcast ya pada saat ini ya. Ya, waktu yang lalu memang belum ada. Iya. Mungkin ini juga adalah salah satu inovasi Pengadilan Negeri Batu Raja yang baru Pak ya, ruang podcast Ogan. Dan belum semua pengadilan negeri juga melakukan kegiatan podcast ini kan. Iya, benar. Nah, di sini saya lihat luar biasa banyak gambar-gambar atau kata-kata motivasi, kata-kata mutiara, bahkan ada lukisan Pak Ketuanya juga di sini dengan keakrabannya dengan Bupati dan Ketua DPRD, dari foto-foto yang ada, dan juga dengan Kajari, dengan Kapolres, luar biasa lah. Iya. Nah, kebetulan kemarin kan kita sempat kemarin itu pas pada saat Bapak turun dari mobil nih, lihat-lihat PTSP, kan sempat melihat tanaman tuh Pak. Apa memang Bapak senang tanaman? Saya paling suka dengan tanaman. Ya, terutama di rumah tanaman hidup ya, bukan tanaman plastik atau apapun ya. Makanya setiap saya kunjungan ke daerah, saya selalu menyarankan baiknya gunakanlah tanaman yang hidup. Apalagi tanaman-tanaman itu yang boleh dikata mengikuti selera keadaan sekarang ini ya. Banyak entah tanaman apa ya, saya juga kurang. Sekarang udah ada metode baru hidroponik namanya hidroponik Pak. Iya, yang di pipa-pipa itu juga pakai air media tanamnya. Mungkin Bapak di rumah mungkin banyak ya tanaman-tanaman. Saya bukan banyak tapi ada. Ada. Iya. Tapi bukan orang semacam orang yang hobi bertanam-tanam itu termasuk nggak Bapak? Saya termasuk. Hobi juga menanam ya. Tapi lebih menanam sayur kah atau tanaman kah? Tanaman hias. Hias ya. Kalau bonsai itu masih kurang. Bonsai suka nggak Pak? Karena mengingat apa ya, ruangnya. Iya. Nah, di rumah itu tidak banyak ruang halaman untuk berbagai macam tanaman ya. Jadi ya
hanya tanaman-tanaman tertentu yang saya suka, seperti tanaman hias gitu ya. Nah, sekarang nih Pak, balik lagi ke pengadilan nih ya Pak ya. Menurut Bapak nih, sarana, prasarana atau prasarana apa nih yang paling penting dan harus ada di pengadilan? Contohnya seperti apa ya? Ya, kalau di pengadilan Batu Raja nih, menurut Bapak ada yang kurang nggak Pak? Kalau pengadilan negeri Batu Raja ini kan sekarang lagi ada renovasi ya. Iya. Nah, renovasi terutama pilar-pilarnya, jadi agak ya saya tidak terlalu memandang wah ini kurang bersih, bukan. Saya udah pernah berkunjung ke sini, keadaannya pun bersih gitu ya. Dan juga dibarengan dengan tanaman-tanaman yang di luar, bahkan sampai ke ruang PTSP juga, dan pelayanan para petugas di PTSP juga bolehlah, keren gitu ya. Jadi mereka bisa apa ya, dengan senyuman 5S-nya sudah masuk, 5R yang kita lihat ke sekeliling juga sudah memadai ya. Jadi saya rasa pada saat masuk, setiap pengunjung siapapun itu akan tidak takut ataupun ragu atau khawatir, waduh saya masuk ke pengadilan ini apa, mau diapain. Biasanya tuh ya. Jadi ada rasa takut gitu. Tapi kalau sekarang kita melihat, apalagi pelayanannya mereka langsung berdiri gitu ya, berdiri, apa yang Bapak perlukan atau apa yang saudara perlukan, mau apa, untuk apa, nanti akan diarahkan sesegera mungkin. Itu yang yang diinginkan semestinya ya. Yang seharusnya seperti itu. Iya, yang seharusnya seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada duta pelayanan kan Pak? Ya. Jadi kalau misal ada masyarakat awam yang kurang tahu tentang internet, jadi kita bisa mengarahkan, Pak ini caranya seperti ini, jadi lebih ke membantu lagi ya Pak ya. Sudah dibantu oleh petugas PTSP, disuruh ini, biasanya kan kalau contoh untuk membuat era terang nih, buat akunnya kan kadang-kadang mereka juga terbatasi oleh internet, mungkin mau ke warnet nggak tahu caranya gitu kan, jadi kita bisa ajarin di sini karena di pengadilan sudah disediakan ya di PTSP komputer, jadi kita bisa ajarkan juga. Jadi semua udah lengkap kok. Jadi Bapak mau apa ya, mau membaca ataupun melihat suatu berkas sudah sampai di mana, semuanya udah memadai ada di sini. Iya. Nah, kebetulan untuk selanjutnya mungkin nanti ada musola Pak di belakang. Ya. Katanya akan ada di pembangunan musola ya. Karena untuk masyarakat juga di belakang kan untuk mungkin orang-orang tua yang menjemput atau bahkan pengunjung sidang juga bisa untuk menggunakan fasilitas tersebut. Ya sekarang kan musolanya kita masih terbatas ya Pak, masih di ruangan. Mudah-mudahan nanti pada saat pembangunan ya Pak diberikan kelancaran juga, minta doanya Pak. Saya juga sudah mendengar dari Pak Ketua bahwa tadi sudah kita jalan ke belakang, ini akan dijadikan sebagai musola. Ini agak besar juga, saya bilang demikian juga. Ini ada kantin yang memadai lah untuk pengunjung, bahkan untuk warga pengadilan ya. Makan siang atau makan sore, jadi sudah sangat-sangat memadai, lengkap lah gitu. Untunglah juga masih ada lahan yang lumayan besar ya Pak. Ya, di belakang masih luas. Karena juga mungkin kalau di kota-kota kan kadang udah sempit lahannya, kemudian tidak bisa lagi untuk melakukan pembangunan lagi. Untungnya di Batu Raja ini juga ada lahan, jadi bisa dibuat musola juga Pak. Itu kan nanti fungsinya buat kita kan kita kan ada metode yang sekarang ini kan harus berakhlak katanya berakhlak. Dari mana mulainya? Ya kita harus punya alatnya ya, atau medianya ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kemana mencari masjid, di sini sudah ada. Dan masyarakat umum pun sudah bisa menggunakannya. Iya, mungkin kita bahas itu. Sekarang Rika mau tanya nih Pak, menurut Bapak, pandangan Bapak, Pengadilan Negeri Batu Raja sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Henry itu seperti apa Pak sekarang Pak? Saya ini sudah 3 kali ke sini ya, ke PN Batu Raja melakukan pengawasan dan surveillance. Saya melihat ada peningkatan lah, sampai sekarang ini sudah sangat banyak perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Ketua dan jajarannya ya. Dan saya melihat juga Pak Ketua dengan para hakim juga kompak ya,
Kalau ada segala sesuatu langsung dirapatkan, ya. Rapat pembinaan. Ya, dirapatkan apa yang menjadi hal yang menjadi masalah ya, supaya kita pecahkan bersama. Dan saya melihat juga dengan para pegawai tidak ada yang bentuknya mengeluh ataupun di belakang-belakang bicara atau apa, enggak ada. Iya. Nah, memang yang saya tangkap Pak Ketua ini orangnya disiplin, Iya. ya, disiplin sehingga apapun yang dilakukannya, inilah hasilnya yang kita lihat gitu. Oke. Keren Pak Ketua ya. Keren, mantap ya. Mantap. Keren bahasa anak muda sekarang ya. Iya, benar. Kemudian Pak, untuk kesan dan pesan nih, kesan dan pesan Bapak ketika Bapak di pengadilan, yang berkesan di Bapak nih ada nggak sih Pak? Yang berkesan. Iya. Ya, penerimaan ya, penerimaan mulai dari petugas satpam sampai di PTSP, kemudian masuk dengan rekan-rekan hakim dan para pegawai, semuanya boleh dikata melayani ya. Iya. Nah, melayani apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dengan senyuman mereka lakukan. Dan ya itulah yang kita kendaki ya. Iya, karena awal masuk disenyum, sapa, disalam. Iya. Jadi ada gimana ya, hati itu rasa gimana gitu. Iya. Ya nggak sih? Betul. Kemudian pesan ya Pak, pesan untuk Pengadilan Negeri Batu Raja, lebih tepatnya ada nggak? Kalau pesannya ya, kita ya utamanya kita pertahankan Iya, ya. harus Keadaannya dipertahankan kita berarti, pertahankan ya. Jangan sampai nanti misalnya ada pergantian ketua atau pergantian rekan-rekan hakim. Iya. Nah, makin melempem atau makin tidak kondusif, nah cobalah dipertahankan. Nanti diingatkan juga kepada para pegawai ya, supaya saling menolong, saling membantu apa yang diperlukan di pengadilan ini, bahkan untuk masyarakat luas ya. Jadi ya boleh kata pengadilan inilah menjadi pusat percontohan nantinya. Iya, ya. amin. Menjadi pusat percontohan, menjadi teladan buat pengadilan-pengadilan yang lain untuk bisa dicontoh, untuk diteladani. Oke ya. Iya, seperti itu. Pak, bisa Bapak lihat nih ya, di sini kan udah banyak nih kata-kata motivasi, kata-kata mutiara di sini kan ya. Karena nggak asik, nggak seru kalau narasumber itu nggak ngasih motivasi juga buat sobat peradilan nih Pak. Boleh nih Pak kasih kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara andalan Bapak untuk sobat peradilan. Saya ini nggak ada persiapan ya. Iya. Cuma ya dari hati. Pasti ada Hah? ya. Ya Kata-kata untuk sebenarnya ada, memotivasi. cuma saya belum bisa katakan ya di sini karena saya merasa ya datang ke sini saya sudah merasa bahagia ya melihat keadaannya ya. Karena saya kan banyak contoh-contoh pengadilan lain yang saya kunjungi, bukan hanya di Sumatera Selatan ya. Nah, pokoknya sekarang ini beda lah gitu, beda jauh lebih baik, dan ini harus kita lakukan terus. Jangan kendor. Harus dipertahankan. Iya, bukan dipertahankan aja, tapi Kalau ditingkatkan. bisa ditingkatkan Iya. lagi. Berarti lebih yang baik dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi ya Pak ya. Kalau sekarang sudah baik, akan ada baiknya juga lebih baik lagi. Ya enggak sih Pak? Jadi saya masuk ke sini di tengah-tengah gitu ada taman. Nah, itu menyejukkan sekali. Iya. Yang tadinya udara panas menjadi sejuk kita lihat. Jadi pengen nyebur juga enggak sekali? Karena di situ juga ada ikan-ikan, Iya. ya, ada tanaman-tanaman hias, ada rumput, bahkan di situ bisa ada tempat apa ya, Untuk smoking ya, smoking area. smoking area, Taman terbuka smoking taman area. terbuka. Di situ bisa juga jadi tempat kita untuk berdiskusi, ya. Iya, di antara itu juga teman-teman sering hakim. digunakan untuk rapat bisa Rapat Pak. juga, ya. Untuk kalau misal mau briefing masalah ZI atau rapat apa gitu kan suka juga di ruang sana. Oh, Ada gitu juga ya. ruang untuk karyawan yang di sebelah sana Pak. Ada juga. Iya. Pokoknya bisa semua dimanapun, dimana saja ya Pak ya. Iya. Jadi semua ruangan ada fungsinya. Iya. Nah, jadi nggak ada yang terlewatkan. Oh, ini ruangan kosong, tapi langsung dibuat entah dijadikan apa yang sangat bermanfaat, terutama buat warga pengadilan ya. Karena ini suasana situasi kan ada di dalam ya. Jadi ini kan untuk kita gitu. Dan kalau untuk masyarakat kan bisa langsung dari samping ke belakang ya. Iya, jadi nggak perlu harus melalui pintu Nggak depan. bisa melalui depan. Itulah Jadi ada prinsipnya.
pintu belakang Ya. untuk pengunjung ya Pak ya. Betul. Ya, mungkin cukup sekian ya Pak podcast kita Ya. pada hari ini. Terima kasih. Rika ucapkan terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak untuk menyempatkan bersama Rika podcast di podcast Ogan ya sebagai narasumber yang mantap. Wah, mantap nih Pak. Semoga ya. Iya, semoga Bapak selalu dilimpahkan rezeki, diberikan umur yang panjang dan selalu dalam dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin ya Pak ya. Oke, sebelum kita tutup nih Pak, Bapak bahasa Palembang bisa ada? Saya nggak bisa bahasa Palembang. Nggak bisa, nah Rika aja nih Pak. Nah, coba Rika aja. Podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngomongnya uang-uang mantap. Nah itu Pak, uang-uang mantap. Ya, mantap. Oh, tapi tadi lah sudah Pak Mukhlis ya sudah. Sekarang Rika pakai bahasa Baturaja Bella. Pakai bahasa Baturaja. Tempat ngomongnya jema-jema mantap. Apa sih? Kalau di sini mantap tuh kayak kalap apa sih Kak Kandra? Iya, ya. Pokoknya lebih ke mantap. Jema-jema mantap. Nah itu Pak ya. Iya. Oke, sama Rika, oke? Oke. Tempat ngomongnya jema-jema mantap. Nah itu Pak. Tempat Ngomongnya jema-jema mantap. iya. Ya terima kasih udah ngikutin kita di podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngomongnya. Aduh Pak. Aduh, kok jadi lupa? Saya kira tadi nggak dimintakan seperti itu ya. Iya. Pokoknya yang terbaik buat PN Batu Raja. Iya sekali lagi ya Pak ya. Coba itu udah ada siri nih. Iya. Iya. Maksudnya udah selesai itu ya? Iya. Oh, gitu. Jadi podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngomongnya jema-jema Tempat ngomongnya jema-jema mantap. mantap. Wah. Terima kasih Bapak. kasih ya. Iya, mohon maaf kalau ada lebih dan kurang ya. Untuk sobat peradilan cukup sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita di PN Batu Raja ya. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.